Tuhan Allah kita, Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Mait neno itos lanim faun. Ini hari gereja penuh. Mesti sampai ronde kedua baru kemudian pendeta tagoyang di atas mimbar. Ada sukacita, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Maba, saudara orang beriman, tema yang diangkat oleh Sinode Gemit dalam minggu pendidikan, bulan pendidikan, berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Kalau kotong omong berakar dan bertumbuh, yang petani dong pasti paling tahu. Karena dong setiap hari bergumul dengan yang begitu. Berakar, bertumbuh dan berbuah. Akar merupakan salah satu komponen atau bagian terpenting pada struktur tumbuhan. Papa Mama kotongnya ada doa noni, akar itu bagian terpenting dari tanaman yang kotong tanam. Fungsi akar ialah mengikat tumbuhan serta menyerap dan mengangkut air maupun makanan untuk disalurkan ke seluruh bagian tanaman. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, fungsi akar menyerap air dan makanan dari tanah dan kemudian membuat tumbuhan untuk bisa hidup dan berdiri kokoh. Saya mengibaratkan akar seperti jari jemari yang memegang kuat pada sisi-sisi tanaman dan bebatuan untuk kemudian tanaman berdiri dengan kokoh dan kuat. Walaupun ada angin kencang, dia sonde balenggok kiri kanan, sonta goyang sama kayak yang pulang baru minum so. Karena ada Bapak Nixon Osing Mahi, semua sonde berani omong itu so. Tetapi coba kalau waktu Osun ada, dong bilang soro, soklin, sopi, dan seterusnya. Bapak Maba, saudara orang beriman, tentunya bahwa ilustrasi tadi serupa yang dipakai oleh Rasul Paulus. Ketika dia menggambarkan betapa pentingnya umat Kristen dalam kehidupan mereka ketika mereka ada di Kolose. Ketika itu tentunya Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Kolose untuk hidup dan berpegang kepada ajaran Kristus. Kita ketahui bersama Bapak Maba, saudara orang beriman, bahwa penulis kitab Kolose adalah Rasul Paulus sendiri. Tetapi tentunya juga bahwa ia menulis kitab ini ketika ia ada di Roma dan dia sementara ada di dalam penjara. Kalau kotong di sini bilang di rutan. Tetapi tentunya bahwa sekalipun di dalam penjara, surat-surat Rasul Paulus menjadi surat-surat yang hidup untuk kemudian membangkitkan dan menghidupkan iman jemaat yang ada di Kolose. Kalau saya omong Kolose ini pasti kotong di enoni jun. Kolose lek nane sakau ini. Kolose adalah sebuah kota kecil Bapak Mama yang terletak di sebelah timur pelabuhan utama daerah atau wilayah Efesus. Yang Bapak Mama majelis beta harus kasih tahu. Rasul Paulus menulis surat ini Bapak Maba, saudara, karena ia mendengar pesan dari rekan sekerjanya yang bernama Efratus yang kemudian melayani jemaat di Kolose, bahwa ada tantangan bagi jemaat di Kolose yang datang dari agama Yahudi dan juga dari aliran Gnostik yang sangat kuat. Tentunya bahwa ajaran Yahudi dan aliran Gnostik ini membawa jemaat-jemaat untuk kemudian hidup dengan mencampur adukan antara ajaran kekristenan dan juga filsafat yang dapat mengancam dan membahayakan kehidupan iman jemaat. Di sana terdapat guru-guru yang mengajarkan ajaran-ajaran yang salah. Tapi di sini semua guru benar. Amin.
Kalau omong begini yang guru pun suara lebih besar. Teb, itu makan puji. Kelompok guru ajaran sesat ini dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama, Bapak Maba Saudara, orang beriman adalah guru-guru yang mengajarkan tentang peraturan dan juga ketaatan kepada tradisi Yahudi, yaitu seperti sunat. Kalau kita baca dalam bagian firman Tuhan tadi ayat yang ke-11. Dan juga berbagai ajaran tentang pantangan soal makan minum. Kalau kotong waktu Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, dia bilang begini, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Dia larang hanya satu. Tetapi kalau yang sampai sekarang kok sampai seusia kakel kukul nekam neuk alias KKN, maka dia pun pantangan banyak. Waktu itu Tuhan Allah berfirman, sekarang dokter bersabda, semua makanan jangan kamu makan terkecuali bubur. Tuhan Allah larang banyak-banyak. Sampai dokter dia larang banyak-banyak. Bahkan ada yang bilang makan sunsa. Itu yang napas setengah-setengah. Teman-teman bisa kunyah lehamus tongkat. Baru bisa kunyah. Tentunya bahwa ada larangan-larangan soal makan minum. Walaupun orang-orang percaya yang ada di Kolose ketika itu Bapak Mama, mereka sudah hidup dan percaya Kristus. Dia sudah hidup dan percaya Kristus. Tetapi dia pun larangan-larangan dan tradisi terlalu banyak. Akhirnya dia yang harus hidup dalam percaya Kristus dan juga hidup dalam ketaatan terhadap tradisi. Ingat, yang sementara maju ke depan jalan malam harus disipaku di kepala. Supaya jangan ada yang ikut dari belakang. Di sini ada yang bikin begitu. Bosong jangan, karena Harbet Khotbah bilang jangan, jadi bosong bilang tidak. Jangan makan sirip pinang, nanti merusak bait suci Tuhan. Itu orang omong soal kesehatan, bukan omong soal bait suci. Kotong pakai tradisi aneh-aneh. Nanti kalau mau berdoa untuk mau kasih masuk orang mayat di peti, kotong nanti tunggu pas jam 12 malam. Jangan di jam 7. Sonde boleh. Dan kalau yang bawa nanti harus dia pengkunyadu. Harus atuin amaf. Pusat yang salah orang. Tetapi ingat bahwa itu tradisi. Dan sudah berakar mendarah daging. Kita hidup dalam kekristenan, percaya Kristus, tetapi tentunya bahwa kita masih juga hidup dalam tradisi-tradisi sosial budaya. Itu terjadi dalam jemaat-jemaat ketika ada di Kolose dalam masa Rasul Paulus. Yang kedua, ada guru-guru yang tentunya sangat mempengaruhi aliran pemikiran jemaat. Melalui pemikiran Yunani dan Romawi, yaitu Gnostik. Gnostik ini adalah satu ajaran sesat yang muncul di Kolose. Jangan sampai sebentar pulang kira Gnostik itu makanan ringan. Mak mama, nasa Gnostik. Mantok ya liling cari di ini Gnostik sonde ada. Muncul aliran sesat yang disebut dengan Gnostik. Ada tentunya tiga ajaran yang dimunculkan oleh Gnostik. Yang pertama, Bapak Saudara, dunia bukan diciptakan oleh Allah. Dunia adalah materi atau bendawi yang berderajat rendah. Jadi dong son mengakui bahwa ini dunia ini ciptaan Allah. Sedangkan ajaran kekristenan berkata bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan dengan berfirman. Ajaran yang kedua, Bapak Saudara, bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang bersifat ilahi.
Jadi memposisikan manusia sederajat dengan isne. Padahal kita ateis ne. Tapi ada juga yang begitu, memposisikan diri dengan wisneno. Jadi kita tidak tahu itu Tuhan pakai dia atau dia yang pakai Tuhan. Ajaran yang ketiga yang dimunculkan oleh ajaran sesat Gnostik, yaitu bahwa kelepasan hanya bisa dicapai melalui pengetahuan yang diusahakan oleh manusia. Karena kekuatan, kemampuan, kegagahan kita bukan karena anugerah Allah. Itu yang menjadi kepercayaan dan juga ajaran Gnostik. Karena itu Bapak-Bapak, Saudara, orang beriman yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus menekankan tentang ajaran yang benar tentang Yesus Kristus kepada jemaat yang ada di Kolose ketika itu, di mana dia menekankan, yang ditekankan oleh Rasul Paulus adalah bahwa kita harus benar-benar mengakui bahwa pengajaran yang benar adalah tentang pribadi dan juga karya Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Yang ditekankan oleh Rasul Paulus, pribadi Yesus dan juga karya keselamatan yang dikerjakan oleh dia. Karena itu tentunya Bapak-Bapak, Saudara, Rasul Paulus menantang ajaran ini dengan beberapa hal untuk kemudian mematahkan argumen ataupun apa yang dimunculkan oleh aliran Gnostik. Yang pertama, Rasul Paulus bilang, di dalam Kristus Yesus telah diciptakan dunia ini dengan segala isinya. Pada bagian Kolose pasal 1 ayat yang ke-16. Dia sudah ada sebelum dunia diciptakan. Dan dia bersama-sama. Kalau seandainya, bukan seandainya, tapi dalam kitab Kejadian firman Tuhan bilang, baiklah kita. Kata kita di sana berarti bahwa bukan hanya ada satu. Yesus sudah ada bersama-sama untuk menciptakan isi dunia. Hal ini ditegaskan oleh Rasul Paulus, Bapak-Bapak, Saudara, orang beriman, untuk menolong jemaat-jemaat yang ada di Kolose, yang ketika itu tentunya mereka hidup dalam ajaran-ajaran Gnostik, dalam ajaran-ajaran guru-guru palsu yang membawa berita-berita palsu. Bukan alamat palsu, Om Susten. Kalau Om Susten ingat alamat palsu, itu hanya ada di Ayu Ting Ting ko, Om Oscar. Yang kedua yang ditekankan Rasul Paulus, Bapak-Bapak, Saudara, orang beriman, manusia yang percaya kepada Yesus Kristus adalah manusia baru yang telah dikuduskan dan diselamatkan. Manusia kepunyaan Allah yang tidak terikat dengan keinginan-keinginan duniawi dan juga peraturan-peraturan dan tradisi. Dalam hal ini bahwa kita harus mendapatkan kelegaan, kelepasan. Jangan sampai hanya karena untuk satu hal saja. Kotong ini hari mau berdoa, mau tunggu dulu. Kita bikin potong itu ayam merah, di tenggara potong kasih melingkar, baru potong berdoa. Kita akhirnya terikat dengan setiap ajaran-ajaran yang tentunya tidak berpadanan dengan ajaran Kristus. Rasul Paulus menekankan ini kepada jemaat di Kolose. Yang ketiga, bahwa Yesus Kristus adalah kelepasan yang sempurna bagi manusia. Tentunya bahwa dalam hal ini harapan dan pengetahuan manusia akan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada dalam filsafat kosong ataupun dalam tradisi dan kehidupan yang lain. Ingat, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sudah ada di tempat lain. Kalau bapak-bapak beda di dalam rumah itu mama bilang begini, bapak di luar bikin lain. Betul kok? Bapak-bapak yang dari hutan sudah berani menyaut karena bos di depan. Bapak-bapak, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa tanpa kita sadari bahwa kita juga sementara hanyut terbawa dalam arus zaman modernisasi yang begitu cepat. Dan tentunya bahwa arus zaman ini sementara membuat orang-orang untuk larut di dalamnya.
tanpa kita sadari bahwa kita mengalami ketergantungan. Dan juga terkadang kita merubah pemahaman kita, bahkan iman kita, karena ajaran-ajaran modernisasi yang begitu cepat. Pemahaman kita menjadi berubah terhadap iman, pemahaman kita menjadi berubah terhadap persekutuan, pemahaman kita menjadi berubah terhadap pengenalan kita akan Allah. Karena itu untuk kemudian berhadapan dengan modernisasi dan juga dengan ajaran-ajaran tradisi yang berubah karena modernisasi, maka tentunya kita dibawa untuk kemudian kita berakar pada tempat yang benar. Jadi Rasul Paulus bukan hanya omong soal jemaat yang ada di Kolose bertumbuh dan berakar di tempat yang benar, tetapi juga bagi kita sekalian yang ada di zaman modern, bertumbuh dan berakar di tempat yang benar. Karena itu Bapak-Bapak Saudara orang beriman, ada beberapa hal yang tentunya dicatat oleh Rasul Paulus untuk menjadi bagian bagi kita hari ini. Yang pertama, firman Tuhan ini berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dasar untuk bertumbuh adalah menerima dan tetap di dalam Yesus. Itu hal yang pertama. Itu yang menjadi dasar untuk bertumbuh, menerima dan tetap di dalam Yesus. Ini merupakan syarat utama, syarat mutlak, syarat yang paling esensi bagi kita orang percaya. Kalau beta omong esensi, ini pulang ukur-ukur su. Jangan-jangan esensi jeruk yang mama-mama bikin kue. Yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah yang mendasar, yaitu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa sehingga demikian Bapak-Bapak Saudara orang beriman? Bahwa harus ada di dalam Dia. Tidak ada satupun pertumbuhan yang terjadi di luar Dia. Rasul Paulus bilang hidup di dalam Dia. Hidup di dalam Dia berarti hidup tetap di dalam Dia. Sama dengan tetap menempel atau melekat pada Kristus. Ada di dalam Dia. Bapak-bapak Saudara orang beriman, sebelum beta lanjut ini khotbah, panjang ke pendek ini khotbah. Karena kalau beta subuh rem baru 17 menit. Minimal biasa di gereja-gereja 10 kok 15. Berarti kita mesti potong-potong. Dia bilang harus melekat, harus dekat, harus menempel. Bukan hanya bibir saja yang berkata, tetapi kemudian hati tidak melekat. Tetapi antara bibir dan juga hati benar-benar melekat kepada Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pertumbuhan itu ditandai dengan sebuah proses. Tidak ada satu pertumbuhan yang tidak berproses. Ini firman Tuhan dimulai dengan kata berakar pada ayat yang ke-7. Berakar di dalam Dia. Ini istilah orang pertanian dong. Gambaran sebuah pohon yang memiliki akar yang tertancap dalam atau di bawah tanah. Dia harus benar-benar berakar. Karena dengan akar yang kuat akan membawa kita seperti tanaman yang kokoh. Kalau pengajaran sonde kuat, pengajaran sonde benar, pengajaran baingau hanya sekedar lepas-lepas saja, maka sebentar kita tidak akan dapat berakar di dalam Dia. Begitu angin datang, bahkan ada yang tercabut dari tempat. Harus ada pengajaran yang benar untuk kemudian berakar di dalam Dia. Bapak-bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Dengan berakar di dalam Dia, maka kita akan dengan kokoh menghadapi pengajaran-pengajaran dari luar. Kita tidak mudah terbawa dan terombang-ambingkan. Kita tidak mudah terbawa arus. Kalau sekarang itu banyak yang ikut arus.
arus baselfie itu salah satu arus modernisasi. Minta maaf, bahkan sampai yang nenek-nenek yang sudah top tua ompong peot bikin satu grup dan selfie. Senyum. Begitu kita lihat bagi tidak ada semua. Apa yang baik lah? Tidak ada yang baik. Itu ikut arus. Jadi yang mulai dari usia kanak-kanak sampai yang sudah tua ompong peot semua ikut arus. Sekarang itu semua perlu untuk mutninat lo pas-pas. Kalau kita yang ada di Oenoni itu begitu kita buka gigi orang bangun lari. Karena semua sudah tempel dengan siripinang habis. Apa yang baik kok kamu buka-buka gigi? Sudah ada yang baik. Tetapi dengan berakar di dalam Kristus, dengan pengajaran yang benar, maka kita akan berdiri kokoh dan tidak mudah untuk diombang-ambingkan. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Rasul Paulus menekankan yang kedua, dibangun dalam bagian ini, ayat yang ke-7. Bukan hanya berakar tetapi dibangun. Dibangun ini Rasul Paulus sementara mempergunakan ilustrasi sebuah bangunan yang kokoh, tetapi harus dengan dasar yang kuat. Sonalan Oenoni ini belum lama, semua rubuh. Karena kotong pun dasar sonde kuat. Kotong pun cakar ayam tadi saya omong dengan Bapak Kepala Rutan. Kalau cakar ayam di kota itu besi dong berdiri tegak begini. Di Oenoni itu dia besi dong begini Bapak. Jadi begitu 1-2 tahun saja bah dia jalan lewat Ini semua lewat ini. Dibangun. Suatu gambaran sebuah bangunan yang memang harus dibangun di atas landasan yang kuat, yang kokoh, yang benar, dengan dia pun campuran material yang jelas. Jangan sampai ke orang pakai yang ukuran 21 kita main 1-1 saja Itu just soal. Yang berikut, Rasul Paulus bilang bukan hanya berakar dan dibangun, tetapi juga dibilang di situ bahwa hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Kalau mau bersyukur ini ada banyak orang bilang nanti kalau pas senang saja baru kita bersyukur. Ada orang yang nanti pas senang saja, pas baik saja baru dibilang kotong bikin doa syukuran Bunuh babi di kepala itu menghadap langsung di pendeta. Karena nanti pendeta yang datang berdoa syukur toh. Jadi pas bunuh itu lihat posisi ada di rumah pastori pendeta di mana, di kepala menghadap di situ. Jangan kepala menghadap di penanggung jawab. Nanti penanggung jawab kalau yang berdoa syukur itu Tuhan tidak dengar. Jadi kalau bisa mama pendeta langsung. Bapak Maba, saudara orang beriman yang ditekankan oleh Rasul Paulus hidup dengan ucapan syukur. Tujuan dari seluruh tindakan kehidupan manusia baik yang kelihatan dalam perkataan maupun perbuatan kita adalah hidup dalam ucapan syukur. Bukan hanya soal pengajaran supaya kita berakar dibangun, tetapi dia bilang bahwa hidup di dalam ucapan syukur. Ada yang sakit kemudian dia berdoa, Tuhan beta bersyukur karena sakit. Ada kok. Itu hanya anak sekolah saja. Supaya ini hari dia tidak lihat guru pemuka. Bersyukur Tuhan ini hari beta sakit. Kalau bisa 1 kok 2 minggu begitu. Itu anak sekolah yang berdoa begitu. Tetapi selain daripada itu, Tuhan kenapa kok ini hidup terlalu jadi beban Tuhan Allah tidak adil Aduh mau bersyukur mama. Kita pun pergumulan ada banyak di belakang. Tidak ada orang yang bersyukur dalam dia punya hidup ketika dia mengalami kesusahan. Saya pernah bertemu Bapak Mama dengan seorang bapak dari Timur Tengah Selatan. Dia pun cerita ketika dia sakit, maka dia panggil pendeta untuk doa syukur, bikin pesta besar-besar. Jadi ketika pesta itu terjadi, Bapak Mama dia ada di atas tempat tidur. Bapak Sipa sangat kenal orangnya karena ada di dunia pendidikan. Dan dia pun kesaksian begitu. Kemudian beta bilang, oh makanya sekarang masih hidup Iya, jadi waktu sakit itu bersyukur saya ibu pendeta. Jangan lupa bersyukur. Panggil pendeta dan berdoa. Bersyukur. Dan akhirnya sekarang beliau menjadi kabid PNF. Tentunya bahwa hidup dalam ucapan syukur yang Rasul Paulus tekankan. Bukan hanya ketika kita ada dalam keadaan baik.
tetapi juga ada dalam keadaan sonde baik. Hidup dalam keadaan yang begini, Bapak Saudara, jemaat Sonalano Enoni. Jalan hotmu map. Harus ada uang baru ada air. Kotong pun rumah gereja semua roboh. Hidup dalam ucapan syukur. Tuhan bawa orang-orang yang mengasihi Tuhan untuk memberkati ini tempat. Amin. Karena itu jangan banyak mengeluh. Wih, pendeta bangun 3 gereja mah. Ini Sonhalan belum nih. Hidup dengan ucapan syukur. Dia bawa berlimpah-limpah. Saya tidak menyangka bahwa kemarin itu ketika saya disoy tiba-tiba saya ditelepon. Emergensi Ibu Pendeta, segera menghadap ke rutan. Weh, menghadap rutan ini omong soal rutan ini pasti beta pun jemaat ada yang bermasalah ini. Iya, sepanjang jalan sampai di sana. Saya bilang ini jemaat ada yang bermasalah makanya menghadap rutan. Tahu Bapak Saudara, bahwa ketika dalam keadaan tersesak sekalipun hidup dalam ucapan syukur, Tuhan bawa kami berjumpa dengan Bapak Kepala Rutan. Ibu Pendeta, kau mau buat kegiatan bakti sosial. Tapi yang diarahkan adalah harus tempat ibadah, tempat-tempat umum yang ada di pelosok. Weh, awalnya beta bilang, semoga waktu omong ke rumah pastori. Ini karena keinginan ya Bapak yang tadi mulut omong lain, hati omong lain. Tahu-tahu Tuhan kasih hikmat, Sonhalan membutuhkan uluran tangan. Dan Tuhan datang dengan caranya melalui orang-orang yang mengasihi. Hanya karena kita hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Bapak Saudara orang beriman. Yang ketiga dari ini bagian firman Tuhan. Rasul Paulus menekankan untuk kemudian kita memiliki kewaspadaan terhadap filsafat dunia pada ayat yang ke-8. Bagian firman Tuhan ini dibilang hati-hatilah. Kata hati-hati ini berarti waspada. Jaga-jaga walaupun kau bukan tentara. Tetapi tentunya bahwa hati-hati berarti berwaspada. Berjaga-jaga, penuh kehati-hatian. Supaya jangan ada yang menawan. Jangan ada yang menawan. Bapak Mama tentunya saya melihat dari prinsip militer. Saya coba-coba membaca menawan. Menawan berarti jangan ada yang memperdaya sang kotong. Jangan ada yang kemudian menghasut katong. Jangan ada yang kemudian meracuni katong. Jangan ada yang menawan. Menawan itu berarti jangan memperdaya, menghasut dan meracuni. Ini persekutuan yang begitu indah yang Tuhan buat. Jangan ada yang menawan kita kemudian iman kita berbalik daripada Kristus. Jangan ada yang menawan kita dengan berupa-rupa angin pengajaran yang kemudian kita tidak tertuju kepada ajaran Kristus yang sesungguhnya. Tetapi kita melihat ke depan supaya kita tidak tertawan, tidak terpedaya, tidak terhasut dan tidak teracuni. Yang keempat, ini yang terakhir supaya dia jangan sampai 1 jam. Pada bagian ayat yang ke-11, 9 hingga ayat yang ke-15, yang ditekankan oleh Rasul Paulus di sana adalah miliki seluruh kesempurnaan dan kebenaran sejati hanya di dalam Kristus. Dia omong semua ini dia omong hanya di dalam Kristus. Jangan cari di tempat lain. Jangan omong lain. Tetapi semuanya harus bermuara kepada Kristus. Dialah kebenaran yang sejati. Di sanalah tempat kita berakar dan kita bertumbuh. Supaya kehidupan kita dan iman kita menjadi kuat di dalam Dia. Bapak Saudara, kau bukan hanya omong persekutuan dan kehidupan orang Kolose. Tetapi kau juga omong soal pengajaran. Kau ada di bulan pendidikan yang dicetuskan Sinode Gemit. Tentunya bahwa kalau kita melihat kembali, tadi saya bilang modernisasi. Zaman semakin maju, orang anak muda bilang zaman now. Kotong pun anak-anak tentunya terhanyut dengan berbagai-bagai ilmu pengetahuan dan teknologi modernisasi. Terlalu hanyut. Ada anak-anak yang kalau dia pegang HP dia bilang, dia bapak bilang tugas dari sekolah, sekarang kita belajar online Bapak Mama. Padahal itu bukan online, dia pilih lain bikin lain. Tanpa ada pengawasan yang benar.
tanpa ada pengajaran-pengajaran yang benar, tanpa ada informasi-informasi yang benar, maka kemudian anak-anak kita terhanyut. Dan dalam kehidupan pertumbuhan dan perkembangan bahkan pengajaran, kemudian mereka tidak dapat memilah mana yang benar dan mana yang tidak benar. Mereka melakukannya karena ikut perkembangan zaman, bukan karena pengajaran yang benar. Dan karena itu pendidikan sudah harus diperhatikan dari dalam diri kita masing-masing. Pendidikan itu mulai dari dalam rumah. Guru paling utama itu mama. Jangan sampai bosan bilang, itu mam tuh son sekolah ju. Dia datang kok dia mau ajar sang kami ini huruf A. Mama itu guru yang pertama dari dalam rumah. Karena itu kita mengawali dari dalam rumah dengan pengajaran yang benar. Gereja dan pemerintah sudah harus menopang pendidikan. Untuk kemudian kita menghadirkan pengajaran-pengajaran yang benar. Untuk kemudian generasi-generasi kita hidup dan bertumbuh dalam pengajaran yang benar. Tetapi juga dalam takut akan Tuhan. Bapak-bapak saudara orang beriman yang Tuhan Yesus kasihi. Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Kolose untuk terus hidup berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Kita hari ini juga kita dibawa oleh firman Tuhan ini untuk kita terus hidup berakar dan bertumbuh dalam pengajaran yang benar di dalam Kristus. Mari kita pulang berakar dan bertumbuh terus di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita.